Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak-Bapak pria Abraham. Malam ini kita kembali berjumpa dalam persekutuan online khusus pria-pria yang diberkati Tuhan. Tema firman Tuhan kita malam ini adalah mengejar kekayaan dan kehormatan yang kita ambil dari seri pembacaan Alkitab dalam Amsal pasal yang ke-8. Bersama kita ada Pendeta Ameng yang akan mendampingi persekutuan kita dengan pembahasan pasal ini. Namun sebelumnya kita berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami akan beribadah kepadamu, memuji Engkau, mempermuliakan namamu, bahkan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau menguasai kami, Roh Kudus mengurapi kami semua, baik bapak-bapak yang ada di rumah, baik kami yang ada di tempat ini, khususnya hamba-Mu, Bapak Pendeta Ameng yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Semuanya dalam pimpinan Tuhan. Haleluya, amin. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan terlebih dulu, kita akan menyenangkan Tuhan lewat pujian kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Puji Tuhan, sungguh sangat kita akui bahwa Tuhan kita sangat baik. Sekarang kita akan belajar dari Amsal pasal yang ke-8 ini. Pak Ameng, kita akui bahwa kekayaan dan kehormatan sangat menjadi keinginan setiap pria-pria. Ya, betul. Namun bisakah Pak Ameng menjelaskan bagaimana menurut Alkitab soal dua hal ini, yakni mengejar kekayaan dan kehormatan. Silakan Pak Ameng. Puji Tuhan, memang benar Pak Pendeta Noldi apa yang dikatakan tadi, bahwa setiap kita pria pasti mengejar dua hal ini, kekayaan dan kehormatan. Namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu bapak-bapak yang ada di rumah. Kita sehat-sehat selalu, puji Tuhan. Amen. Ya. Kita diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan, kalau kita mengikuti sesi minggu lalu, bahwa pasal 8 ini adalah lanjutan dari pasal yang ke-7 Pak Pendeta. Pasal 7 ketika pria itu
masuk dalam perangkap wanita jalang karena kebodohannya, tanda kutip tidak punya hikmat, ya, sehingga pria itu masuk dalam perangkap wanita jalang. Nah, pasal 8 kita dituntun bagaimana mengejar kekayaan dan kehormatan, ya. Seorang pria dikatakan punya nilai ketika ini, ya. Dia punya kekayaan, punya kehormatan, dan itu menjadi kebutuhan. Tapi bagaimana firman Tuhan menuntun kita untuk mengejar itu? Pasal 8 menuliskan di ayat yang ke-18, ya. Firman Tuhan menuliskan, nanti Bapak-bapak bisa baca perikop ini dari ayat 1 sampai 36. Namun di ayat 18 menuliskan kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Nah, jadi kekayaan dan kehormatan ini ada di dalam hikmat. Sekarang kita dituntun bagaimana mengejar hikmat ini, karena ketika kita mendapatkan hikmat ini, maka kita akan mendapatkan dua hal ini. Bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya kita kejar dulu kekayaan dan kehormatan, maka nanti kita nggak punya hikmat. Tidak jauh berbeda dengan pria ini nanti. Masuk dalam perangkap wanita jalang, kita juga akan masuk dalam perangkap dunia ini, sehingga kita juga akan binasa. Nah, jadi ditegaskan kejar hikmat. Nah, kalau kita lihat ayat yang pertama, di mana kita menemukan hikmat, ya Pak Pendeta? Ayat pertama menuliskan, bukankah hikmat berseru-seru? Berarti firman Tuhan, ya, dikatakan hikmat itu, Pak Pendeta masih ingat, hikmat adalah takut akan Tuhan, ya. Jadi menuntun hidup kita dalam firman Tuhan. Jadi firman Tuhan sekarang sedang diberitakan, firman Tuhan sekarang sedang dikumandangkan, ya. Apalagi sekarang dalam situasi seperti ini, tidak dimungkiri bahwa berita firman Tuhan sangat mudah kita dapatkan melalui media online, ya. Dimanapun kalau saudara buka dalam medsos, ya, ada berita-berita firman Tuhan disampaikan dalam berbagai cara di media online. Nah, itu berarti firman Tuhan, hikmat itu sedang dikumandangkan. Nah, apa yang kita lakukan? Tangkap ini peluang, Pak Pendeta, ya. Tangkap ini peluang, tangkap ini kesempatan, tangkap ini firman, tangkap ini hikmat. Karena itu firman Tuhan. Coba kita baca di ayat yang ke-35. Ayat 35, Pak Pendeta Noldi bisa baca ayat yang ke-35. Apa dikatakan? Ayat yang ke-35. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, Ya. dan Tuhan berkenan akan dia. Ya, jadi kalau kita kejar, kita tangkap peluang firman Tuhan ini, hikmat ini, maka kita akan mendapatkan hidup. Ya. Hidup bukan berarti dalam artian kecil bahwa saya hidup sekarang, tidak. Tetapi bisa menikmati itu. Ya. Karena dikatakan akan mendapatkan hidup. Ada orang yang hidup tapi mati, tidak bisa menikmati apa yang dia miliki. Nah, itu hidup tapi dia mati, karena gak bisa menikmati. Tetapi ketika kita kejar firman, tangkap peluang, ketika sekarang firman lagi dikumandangkan, diberitakan. Tangkap kesempatan ini bapak-bapak, para pria, ya. Dimanapun kita berada, firman Tuhan diperdengarkan, tangkap ini dan jadikan itu penuntun yang menuntun hidup kita. Sebagai pengkhotbah kami bersama Pak Pendeta Noldi, sebagai pengkhotbah saya tidak memahami profesi jemaat, ya Pak Pendeta, ya. Keadaan profesi jemaat, ada konsultan finance, saya tidak jago dalam konsultan finance. Sebagai kontraktor saya tidak jago dalam kontraktor. Tetapi kalau bapak-bapak mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh, menerima firman Tuhan itu sungguh-sungguh, maka
firman Tuhan itu dengan tuntunan Roh Kudus akan menuntun bapak-bapak ya, bagaimana seharusnya sebagai financial control ya, sebagai financial counseling, sebagai seorang kontraktor, sebagai seorang pengusaha, sebagai orang businessman. Nah, firman Tuhan yang akan menuntun, akan memberikan ide-ide, karena firman Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu kemampuan dalam segala hal. Nah itu ya, jadi kejar dulu firman Tuhan, tangkap firman Tuhan, tangkap itu hikmat, nanti dialah yang menuntun kita. Nah, coba kita lihat sekarang fakta ya Bapak-Bapak. Banyak orang kaya kan, saya melihat beberapa jurnal, mereka-mereka yang meninggal akibat corona. Di antaranya orang-orang kaya. Tapi apa yang terjadi atas mereka? Yang dalam keadaan sakit, mereka kaya, punya uang banyak. Tetapi mereka tidak bisa memilih rumah sakit menurut maunya dia. Karena aku punya uang, tidak. Mereka harus ikut aturan, ya, dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang levelnya mungkin lebih rendah dan sebagainya. Aku tidak mau. Tidak. Mungkin ada juga di antara itu pejabat, ya, seorang penguasa dan sebagainya. Mau tidak mau ikuti aturan SOP yang sudah ditentukan. Sehingga saya mau katakan uangnya yang banyak, jabatannya yang tinggi nggak bisa menjawab persoalan sedang dia hadapi. Nah itu yang saya katakan firman Tuhan tuliskan. Untuk kita mendapatkan hidup, menikmati ini kehidupan. Firman Tuhan katakan kejar firman, dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, dan lakukan firman Tuhan apa yang dia kehendaki dalam hidup saudara dan saya, maka firman Tuhan itu yang akan memberikan kita kemampuan. Baik saudara sebagai konsultan, baik sebagai kontraktor, baik sebagai pegawai negeri, sebagai karyawan, sebagai seorang suami, ya, sebagai seorang pria bisnismen dan sebagainya, nanti itu yang akan menuntun saudara. Bagaimana berusaha, bagaimana bekerja, karena firman Tuhan katakan dia akan memberikan kemampuan kepada kita dalam segala hal. Ini firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja bersama karena dia satu pribadi, dia akan menuntun kita. Nah, demikian Bapak-Bapak, kita dengarkan arahan melalui firman Tuhan, bagaimana kita mengejar kekayaan dan kehormatan, kejar dulu hikmat. Kejar hikmat ya, manfaatkan kesempatan ini. Cari firman Tuhan yang menuntun kita. Cari firman Tuhan, percaya firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita dan Roh Kudus memberikan kemampuan buat saudara-saudara untuk melakukan apa yang seharusnya kita akan kerjakan. Ya. Demikian Pak Pendeta ya. Jadi bagaimana kita akan mengejar kekayaan dan kehormatan menurut firman? Kejar dulu firman yang sekarang lagi dikumandangkan, diberitakan. Hidup di dalam firman dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan apa yang kita kerjakan. Terlalu yakin saya bahwa firman Tuhan akan menuntun kita ke arah lebih baik. Demikian Pak ya, kunci kita mengejar kekayaan dan kehormatan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Bapak Pendeta Ameng. Dan saya yakin dan percaya kita sudah mendapat gambaran bagaimana mengejar kekayaan dan kehormatan. Kami berharap persekutuan kita malam ini dapat memberkati kita semua. Terima kasih buat bapak-bapak, terima kasih juga buat Bapak Ameng yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian sebelum kita berdoa. Ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat beberapa menit yang kami boleh lewati di dalam firman-Mu, ketika setiap manusia mengejar kekayaan dan kehormatan, dan namun firman Tuhan menuntun kami pada malam hari ini bahwa kekayaan dan kehormatan ada di tangan Tuhan. Ketika kami mengejar firman Tuhan dan hidup dalam tuntunan firman Tuhan, maka kami akan mendapatkan itu, dan firman Tuhan menjadi kekuatan kami. Kekayaan dan kehormatan yang kami miliki akan menuntun kami pada kehidupan. Inilah berkat yang kami terima malam hari ini, dan kami berdoa bagi setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, dalam setiap pergumulan mereka Tuhan, mohonkan kemurahan dan berkat Tuhan memberkati kami semua. Yang lemah dikuatkan, yang sakit kuasa bilur-Mu juga menyembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan hidup dalam kesulitan Tuhan bukakan jalan. Engkau Allah yang memelihara kami, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan menyertai kami mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, senantiasa melingkupi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak-bapak, para pria Abraham, sampai di sini acara kita malam hari ini. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.